أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الروح من صنع هذا الكتاب شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل satu fasal fi qasri shalah fi yang mana di dalamnya qasri sholati menjelaskan tentang qasar salat wa jam'iha dan jama' salat salat qasar atau salat jama' wa yajuzu lil musafiri wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi orang-orang musafir orang yang sedang melakukan perjalanan jauh disebut dengan musafir. Jadi kalau perjalanannya dari rumah ke masjid bukan musafir. Perjalanannya terjangkau dari Sukaselamat ke Hargolis bukan musafir. Jadi musafir ini khusus untuk mereka yang berpergian jauh. Ya. Ai al-mutalabbisu bis safari. Atau seseorang yang dinaungi, ini berasal dari kata libas, maknanya orang yang sedang melakukan perjalanan sama saja ya. Jadi musafir itu terjemahan dalam bahasa Arabnya yakni al-mutalabbis bis safar ya. Jadi nanti ada kamus, tapi kamus diterjemahkan dengan bahasa yang sama ya. Ada kamus bahasa Arab, nanti terjemahnya bahasa Arab lagi. Ya, kamus-kamus besar nanti. Ya, dan terjemahnya musafir itu al-mutalabbis bis safar. Artinya orang yang disibukkan dengan perjalanan. Itu namanya musafir. Qasrus sholati, qasar salat atau memendekkan salat ar-rubaiyah yang 4 rakaat. La ghairuha tidak berlaku selain yang 4 rakaat. Jadi qasar salat itu salat wajib yang 4 rakaat. Selain yang 4 rakaat enggak berlaku qasar. Min thunaniyati wa thulathiyah, baik dari yang 2 rakaat maupun yang 3 rakaat. Jadi kalau subuh nggak bisa dikosor, jadi 1 rakaat. Maghrib nggak bisa dikosor, jadi 1,5 rakaat. Nggak bisa. Jadi yang dikosor itu yang 4 rakaat. Ya, awas, jangan kalian buat aliran yang mengada-ngada. Memang cepat viral kalau aliran yang mengada-ngada tuh. Ya. Kenapa? Ya karena edan sendiri sih. Jadi viral. Ya. Sebenarnya kalau pengen terkenal itu gampang di Indonesia tuh. Edan aja udah. Yang menyelisihi ajaran. Contohnya qasar yang 4 rakaat, kemudian kalian buat ajaran fikih. Boleh sholat maghrib dikosor jadi 1,5. Gimana caranya? Terserah. Itu viral loh, yakin viral. Coba aja. Tapi siap-siap aja penistaan agama ya. Masuk penjara cuma 2 tahun barangkali. Setelah itu terkenal lagi. Allah ya. Kita niatnya mengamalkan ilmu, menyampaikan syariat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Jadi kalau Ang Didi pengen viral, sebenarnya gampang, buat aja ajaran baru ya.
Tapi maksud dan tujuan kita dakwah di medsos itu bukan demikian. Ya, maksudnya apa? Menyampaikan agama sesuai dengan kehendak Allah, itulah dakwah. Jadi kalau ada orang berceramah tentang agama, tidak menyampaikan sesuai dengan ajaran, itu bukan dakwah itu. Itu tontonan saja. Ya. Barangkali hari ini banyak ya dai-dai yang hanya memamerkan tontonan tanpa dakwah. Naudzubillah. Ya, semoga Ang Didi juga enggak terpengaruh, terpancing. Ya karena yang laku kayak gitu sih. Wa jawazun qasris salati ar-rubaiyah. Wa jawaz dan bolehnya qasris salat, qasar salat atau memendekkan salat ar-rubaiyati yang 4 rakaat bi khamsi syara'id dengan syarat 5 perkara. Ya, ada syaratnya mengqasar salat tuh. Yakni 5 kata para alim ulama. Apa saja? Al-awwalu yang pertama ayyakuna safaruhu, hendaknya safarnya itu asy-syakhsi fi ghairi ma'siyah, atau seseorang yang melakukan safarnya itu fi ghairi, tanpa ada unsur maksiat. Ya. Syarat yang pertama, perjalanannya itu tanpa ada unsur maksiat. Ya. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan jauh-jauh ke Jakarta, buat nikung, khitbahnya teman kalian, itu nggak boleh, haram, ya, karena dilarang mengkhitbah seorang perempuan di atas khitbah saudaranya. Jadi kalau sudah dilamar, nggak boleh kalian mengajukan lamaran lagi, ya. Jadi istilah ayo berjuang sebelum jalur kuning melengkung itu kurang tepat itu. Kalau jalur kuningnya belum melengkung, ya, tapi kalau dia sudah dilamar, itu nggak boleh kita mengkhitbah. Itu haram hukumnya. Artinya itu kan belum melengkung tuh jalur kuningnya, masih dalam proses ta'aruf, proses khitbah dengan akbar misalnya. Nah, ada proses khitbah tuh, barangkali 3 bulan apa. Ya kalian demen sama perempuannya si akbar, kamu mengajukan lamaran lagi, nggak boleh, haram tuh. Tapi kan belum melengkung, Ang. Iya, emang belum melengkung. Jadi makanya istilah jalur kuning melengkung itu kurang tepat. Ya. Orang belum nikahnya aja kalau sudah dikhitbah nggak boleh, apalagi kalau sudah melengkung. Itu pikirannya kemana? Ripal melengkung tuh. Ya. Jadi syarat yang pertama, tidak boleh ada unsur maksiat dalam perjalanannya. Huwa syamilun lil wajib. Atau kebalikannya, perjalanan itu mengandung unsur kewajiban. Ya. Kaqadai dainin, sebagaimana dia melakukan perjalanan untuk mengembalikan hutang atau nyaur utang. Itu perjalanan wajib namanya. Maka itu boleh dia mengqasar salat. Ya. Walil mandub, dan perjalanan ada unsur mandub, ada unsur kesunahan. Jadi perjalanan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Apa yang mandub itu atau yang sunnah ini? Kasilatir rahim, sebagaimana perjalanan dengan niat silaturahim. Ya, itu sunnah, anjuran. Silaturahim itu apa? Menyambung tali rahim. Ini kadang-kadang banyak yang keliru tentang
pengertian silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu pengertiannya itu memperkuat ikatan sesama saudara sekandung. Dan hukumnya nggak boleh kita memutus silaturahim. Silaturahim ini khusus untuk saudara sekandung. Ya, kalau di luar saudara sekandung apa namanya? Ukhwah. Tali persaudaraan. Jadi kalian punya saudara kandung yang nyebelinnya bukan main, gobloknya bukan main, maksiatnya luar biasa, tetap itu nggak boleh diputus hubungannya. Sekali-kali kita datangi dia, tapi saya kan lebih tua, nggak apa-apa. Ya, barangkali karena kedatangan kita yang lebih tua, dia terbuka hatinya, dapat hidayah, nggak maksiat lagi. Maka perjalanan seperti ini perjalanan mandub, dianjurkan, sunnah. Pak Burhan, saudaranya ada yang jauh nggak? Jauh semua. Ya. Sekali-kali kalau ada uang kita sambung tali silaturahim ke saudaranya. Ya. Karena boleh juga. Asal dijamin semuanya. Abir, saudaranya ada yang jauh nggak, Bir? Ya, jangan sampai putus. Kalau Allah berikan keluangan rizki, ada saudara kita yang nggak pernah bertemu selama hidup kita, dijujuk, dicari. Ya. Barangkali kalian punya saudara yang entah hilang kemana, dan kemungkinan dia masih hidup, kemungkinan desanya di situ, dijujuk. Kalau kalian punya rizki, itu perjalanan yang dianjurkan itu. Karena itu bagian daripada tanggung jawab kita untuk menyambung silaturahim. Nanti pembahasannya setelah ini. Ya, disimpan pertanyaannya, diingat-ingat. Nah. Karena terlalu jauh ini dari tema. Ya. Jadi melakukan perjalanan untuk silaturahim itu mandub, itu sunnah. Awas. Ya. Walil mubah, dan perjalanan yang mengandung unsur mubah. Mubah itu maknanya boleh. Artinya boleh itu kalau dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat pahala juga. Tapi kalau ada nilai kebaikannya, berarti nanti akan muncul dampak-dampak pahala. Itu mubah. Sedangkan mandub yang tadi, perjalanan untuk saudara kita, itu dapat pahala itu. Karena sunnah. Nyaur utang, perjalanan nyaur utang nih. Wajib nih ya. Kasafari, apa aja perjalanan yang boleh? Kasafari tijarah, sebagaimana perjalanan yang mengandung unsur jual beli atau berdagang. Maka boleh mengqashar sholat. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia niatnya berdagang, boleh mengqashar sholat. Seperti saudara kita yang hidupnya di jalan, supir-supir truk, tronton, silakan qashar sholatnya. Atau orang yang pasar malam, ya kan? Itu boleh itu, dia musafir. Tapi kalau lebih dari 3 hari sudah nggak jadi musafir lagi. Ya. Kan pasar malam kan 15 hari itu ya, setengah bulan. Jadi dalam waktu 3 hari dia boleh mengqashar sholat. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari dia sudah jadi mukim. Amma safarul maksiyah. Adapun safar yang mengandung unsur maksiat, kasafari liqat'it thariq, sebagaimana contoh safar untuk memotong jalan. Apa memotong jalan ini maknanya? Ini bahasa istilah nih. Memotong jalan apa maknanya?
Hah? Adapun perjalanan yang mengandung unsur maksiat, sebagaimana perjalanan memotong jalan, apa? Begal maksudnya ini. Ya kan maksiat itu. Kan memotong jalan begal tuh. Ya kan? Istilah-istilah seperti ini, kalau kita nggak belajar sama guru, kita nggak tahu ini arti kotorik nih. Kalian pun kalau bisa membaca bahasa Arab, kalian nggak belajar sama guru, ada banyak istilah dalam fikih ini yang kalian nganggap motong jalan tuh, ya udah motong jalan. Ya. Begal maksudnya. Ya. Begal, ngerampok, pokoknya apa saja yang berkaitan tentang maksiat ini. Ya, Masar Ciyunya jauh ke Sumatera. Nah, di pertengahan jalan dia qashar sholat, nggak boleh. Terus gimana, Ang? Sholat nggak? Emang ada yang kayak gitu? Hah? Barangkali ada nih. Untuk orang yang belum sempurna hijrahnya. Barangkali dia Masar Ciyu ke Sumatera. Ya. Tetap kamu melaksanakan sholat, tapi jangan dikosor. Ketimbang nggak sholat sama sekali kan gitu. Bisa jadi karena sholatnya dia dapat hidayah. Ya kan? Jadi meskipun saudara kita masih bergelimang dengan aktivitas maksiat, jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Ada kalanya karena sholat itu kamu menjadi sadar dan meninggalkan maksiat. Tapi saya kan, pelacur sholat. Kapan sholatnya? Ya mandi besar dulu. Tapi kan saya kriminal kelas kakap sholat. Mafia sholat. Ya. Tapi kan saya peternak bebek. Bebeknya dapat dari zaitun. Enggak, ini mah halal ya. Bercanda aja biar jangan dipotong. Ya, udah sholat. Nah, sholat yang penting sholat. Hidup itu yang penting sholat. Nanti Allah akan arahkan kehidupan kita ke jalur yang benar. Dengan syarat jangan ninggalin sholat. Kadang-kadang ada saudara kita itu yang mementingkan karirnya, tapi tidak mementingkan sholat. Ada orang yang karirnya bagus, nggak sholat. Ada orang yang amburadul, tapi dia menjaga sholatnya. Di pandangan Allah, orang yang amburadul ini hidupnya, tapi dia menjaga sholatnya, suatu saat nanti Allah akan arahkan dia memperbaiki hidupnya. Sehingga hidupnya baik dunia akhirat. Sedangkan yang karirnya bagus, dia tidak mengerjakan sholat. Hati-hati, itu apa namanya? Istidraj. Iya. Azab yang diundur supaya nanti tatkala dia mendapatkan azab itu luar biasa azabnya. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an tuh gimana ayatnya tuh? Ya, baru-baru ini Ang Didi tuh sempat baca tuh ketika sholat imam. La tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Orang-orang kafir itu dia mengira diundurkan waktu azabnya dari Allah itu, mereka menganggap itu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tapi sebenarnya itu merupakan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini nih ada orang enggak sholat 5 waktu nih maksudnya kewajiban. Kemudian rizkinya lancar, kehidupannya lancar, dia menganggap dia sedang berada dalam kebaikan. Hati-hati. Delengen kita ke. Timbang Ang Didi sing salate jamaah bae ning masjid, uripe bolak-balik bae jamaah bae. Mengkonon bae delengen kita. Ya. Timbang Ripal yang menjadi pemuda yang soleh, nggak berpacaran, ngapalin Quran. Tapi saya pemuda, pacaran jalan, nggak hafal Quran, minum jalan, judi jalan, duit banyak.
saya nih. Ya. Banyak yang menganggap seperti itu. Nauzubillah, ya. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah, itu keburukan yang ditunda oleh Allah, yang suatu saat nanti akan azabnya luar biasa. Ya. Kasafari liqat'i thariq, ya, sebagaimana orang melakukan perjalanan untuk membegal, ya, atau melakukan kriminal, nggak boleh dia mengqashar sholat. Barangkali ada ya, para mafia yang masih ingat sholat. Fala yatarakhas fihi, maka tidak ada keringanan di dalam hal tersebut. Biqasrin, keringanan yang berhubungan dengan sholat qashar, wala jam'ain, dan sholat jamak. Wathani, yang kedua, ini syarat yang nomor 2. Antakuna masafatuhu, hendaklah perjalanan itu jaraknya, ai as-safar, perjalanan safar itu jaraknya, sittata asyara farsakhan, jaraknya yakni atau jauhnya sekitar 16 farsakh. 16 farsakh. Ya. Jadi ini adalah lafadz aslinya dari para alim ulama, farsakh. Adapun yang sudah 90 km, 88 km, ya. Ada yang bahkan pendapatnya 3 mil. Itu ijtihad para alim ulama, ya, daripada kata-kata farsakh ini. Jadi bahasa yang paling tepat adalah 16 farsakh. Jadi kalau ditanyakan berapa jarak sekitar perjalanan untuk boleh mengqashar dan menjamak sholat, 16 farsakh. Sudah selesai. Berapa 16 farsakh ini? Tahdidan fil asaf, ini pendapat yang kuat, ya. Wala tuhsabu muddatur ruju' minha, dan tidak dihitung perjalanan kembalinya. Ya, jadi perjalanan berangkatnya saja. Ya, jadi ngitungnya itu kalau kalian ngitung map dari sini Indramayu ke Jakarta berapa kilo? Ya, jangan dihitung bolak-baliknya ke Jakartanya ke sini. Enggak, berangkatnya saja. Wal farsakh, dan 1 farsakh, salah 1 amyal, 3 mil. Wahina idzin, ya, famajmu'ul farasikh 48 milan. Maka kalau dikumpulkan, kalau 1 farsakh itu 3 mil, berarti kalau 16 farsakh di sini yakni 48, ya. 8 wa arba'un 48 mil. Kalau dikumpulkan tadi, coba kalian hitung. Ya. 1 farsakhnya 3 mil. Tapi dalam ada ikhtilaf. 1 farsakh itu kalau ukuran sekarang menurut para alim ulama itu 5 kilo. 5 kilo. Jadi 5 kali 16 berapa? 5 kali 16. 5 kali 10 berapa? 50. Ya. 5 kali 6 berapa? 30. 50 tambah 30 sekitar seperti itu. 80 kilo. Ya, sekitar 80 kilo. Makanya ikhtilaf ulama itu sekitar 80 sampai 90 itu minimal. Ya. Sedangkan yang 48 mil ini hitungan apa? Wal mil, dan 1 mil 4,000 khutwah. 1 mil itu yakni 4.000 khutwah. 4.000 apa namanya khutbah nih? Kaki ini melangkah nih.
4.000 langkah 1 mil ini. Wal khutwah salah satu aqdam, dan satu langkah itu jaraknya itu 3 aqdam, 3 kaki. Ini hitungan orang-orang dahulu ya. Jadi 3 kaki itu namanya 1 langkah. Kalian ngelangkah aja kan? Coba kalian ngelangkah kira-kira. Ya kurang lebih seperti itu kan? Ngelangkah jalan 1 langkah. Ya kan? Wal murad bil amyal al-Hashimiyah. Yang dimaksud hitungan di sini, yang dimaksud hitungan di kitab ini, yakni menurut hitungan Hashimiyah. Ya, hitungannya di zaman Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin ketemu. Jadi ini hitungan di zaman Rasulullah. Maka hitungan di zaman dulu itu karena belum baku ya, masih menggunakan tadi seperti langkah. Jadi beda-beda nanti antara hitungan Mekah, hitungan Baghdad. Apa Pak? Matanya digantungin pahala ya Pak ya. Subhanallah. Ya. Wasalis, dan yang ketiga, ayo 2 lagi nih, nanggung. Yuk, dijaga matanya. Ya, syaitan itu benci kalau ada majelis fikih. Makanya digantungin itu matanya. Biar mereka itu nggak paham. Kalau paham setengah-setengah nanti. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani ketika Nabi Isa berkata, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Tapi karena mereka nggak fokus dengarnya, saya anak Allah. Ya. Tukallimunan nas, Nabi Isa itu berbicara kepada manusia ketika masih bayi. Ya. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, masalah. Ya. Tukallimunan nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa itu berbicara tatkala masih dalam mahdi, ayunan. Ya, kayak gitu ngomongnya. Ana Abdul, karena waktu itu difitnah. Siti Maryam itu mengandung anak haram karena nggak ada bapaknya, diusir dia dari tempatnya. Ya, seorang perempuan yang terjaga, yang suci, difitnah. Karena memang secara logika nggak masuk, masa iya hamil tapi nggak ada yang menghamili. Makanya mau nggak mau Nabi Isa ketika masih dalam buayan harus ngomong. Kalau saya juga sama, hambanya Allah yang suci. Ada Pak Burhan hadir ngantuk kedengarannya. Ibnu anak Allah. Aduh ya, jadi Tuhannya banyak. Naudzubillah. Wasalis, dan yang ketiga, ayyakunal qasir, hendaknya seseorang yang mengqasar salatnya itu mudaiyan, muaddiyan, melaksanakannya lis salatir rubaiyah, untuk salat yang 4 saja, 4 rakaat maknanya. Ammal faitah, adapun salat yang tertinggal hadaran, ketika dia dalam keadaan hadir mukim, fala tuqda fihi maksuro, maka nggak boleh dilakukan secara qasar ketika dia safar. Contoh, dia nggak sholat nih, asar dia nggak sholat, ya karena kelalaian dia.